Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fartaqib yawma ta'ti sama'u bi dukhanin mubin yakhshan nas hadza 'adzabun alim. Al-ayat sadaqallahu alazim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yati 'alan nasi zamana ma yubali rajula man aina asaba min halalin aw haramin. Al-hadis. Yang saya hormati pimpinan STKIP PGRI Sukabumi serta staf jajarannya, yang saya hormati pembina UKM LDK Iqra Iman, yang saya hormati Ketua LDK Iqra Iman beserta staf jajarannya, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian peserta offline maupun online Kasman kajian Islam masa kini bersatu dengan tema dahsyatnya fenomena di akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan. Saya di sini sebagai pembawa acara. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan wahyu ilahi, yang ketiga yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Miftah Amir SPD IMM dengan tema dahsyatnya fenomena di akhir zaman. Yang selanjutnya yaitu doa, yang terakhir tutup. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak ke acara yang kedua yaitu pembacaan wahyu ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara Abdul Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Abdurrahman yang telah membacakan wahyu ilahiyah. Mudah-mudahan bacaannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Amir, Bapak Ustadz Yuka Amir SPD YMM, dan akan dibantu oleh saudara Muhammad Tangga. Waktu dan tempat saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Yang saya hormati dosen kita Al-Ustadz Miftah Amir SPD MM, yang saya hormati pengurus Lembaga Dakwah Kampus Pro Iman, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai seluruh mahasiswa STKIP PGRI Sukabumi yang alhamdulillah bisa mengikuti kajian baik online maupun offline. Nah, oke, berdirinya saya di sini selaku moderator yang akan memandu berjalannya kajian ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Tata Muhammad Taufik dari jurusan PPKN semester 1. Untuk kajian kali ini bertemakan tentang dahsyatnya fenomena akhir zaman yang akan disampaikan oleh Ustadz Amiruddin SPD MM. Sebelum itu saya akan membacakan kurikulum kita, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu kita lebih mengenal biodata beliau. Nama beliau Miftah Amir SPD MM. Tempat tanggal lahir beliau yaitu Sukabumi 10 November 1978. Alamat beliau yaitu Puri Ciberem, Permai 2, Jalan Sakura, nomor 8, RT 4, RW 9, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Sukabumi. Dan alhamdulillah beliau aktif di organisasi, yaitu diantaranya bidang kajian ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang berada di Kota Sukabumi. Dan beliau aktif juga di bidang Kominfo MUI Kota Sukabumi. Dan beliau juga selaku sekretaris Yayasan Khidmatul Muslimin. Dan di sini moto beliau yaitu teguh prinsip, luas pemikiran. Nah, oke hadirin, setelah kita mengetahui identitas beliau, kita langsung ke pembahasan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastansiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah pada siang hari ini. Walaupun cuacanya memang musimnya begini ya. Sudah siang, sejuk gitu ya. Mengundang ngantuk. Alhamdulillah. Walaupun demikian, alhamdulillah kita masih semangat untuk sama-sama mengkaji. Dan mengkaji ini satu hal yang penting bagi kita umat Islam. Karena salah satu tujuan dari adanya syariat itu, maqasidus syar'i Islam itu adalah hifdzul akal, menjaga akal kita agar senantiasa hidup dan terus berkembang. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap tersampaikan pada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian pengurus Iqra Iman, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang banyak yang hadir online, ada ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi khazanah dan bisa konsisten, mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan ya untuk menambah wawasan kita. Tema yang diberikan ini agak berat sebetulnya, karena saya bukan ustadz akhir zaman ya. Artinya saya menahan diri untuk tidak menerangkan materi-materi seperti ini sebetulnya secara pribadi ya. Walaupun kalau diminta pasti diterangkan, karena nggak boleh menutupi ilmu. Karena kalau menerima materi seperti ini biasanya semangat tuh menurun. Dalam Islam itu ada basyir wa nadhir, ada kabar gembira dan kabar tidak mengenakan. Secara psikologi manusia itu menginginkan menerima kabar yang mengenakan saja. Walaupun secara agama dua-duanya harus disampaikan, tidak bisa begitu. Jadi tidak salah juga misalkan ada Ustadz siapa yang terkenal tuh Zulkifli ya, Ustadz Zulkifli, kemudian Ustadz banyak lagi Pak Bayhaqi, siapa yang dari Bandung itu dan yang lainnya. Tapi memang mungkin kita memang sudah berada di situ, maka kemudian perlu penjelasan lebih jelas dan lebih detail supaya kita tidak salah di dalam memahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengimani akhir zaman dan hari akhirat itu juga bagian dari ajaran agama yang perlu diimani. Tadi disampaikan ya, wa annal ladzina amanu wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah wa anna lahum adzabun. Surat Al-Isra ayat 10 ya. Jadi sesungguhnya orang yang tidak mengimani hari akhirat, bagi mereka adab yang pedih. Jadi memang harus diimani, kira-kira begitu. Jadi mau tidak mau terima gitu ya. Tapi memang nanti saya akan menyampaikan, kalau menyampaikan materi ini apa yang harus kita lakukan. Nanti akan saya ulang-ulang supaya kita tidak terjebak dengan
materinya. Jadi saya juga pernah mengkaji ini, kaji gitu ya, dibuka kitabnya, stres luar biasa. Jadi seakan-akan besok tuh mau kiamat gitu. Karena di Al-Quran dan hadis tidak diceritakan kapan akan terjadinya. Di banyak ayat disampaikan illa baghtah. Jadi tidaklah kiamat itu akan datang kecuali tiba-tiba, tidak bisa dipersiapkan. Jadi, begitu kondisinya. Karena temanya dahsyatnya dahsyatnya fitnah akhir zaman. Berarti saya akan menerangkan 3 tuh. Tapi diurut dari belakang. Pertama, akhir zaman itu apa dan seperti apa dalam literatur agama Islam. Kemudian yang kedua, fitnah itu apa, ya. Kemudian yang ketiga, seperti apa dahsyatnya yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Menurut keterangan Rasulullah SAW menyampaikan tentang kondisi akhir zaman. Jadi salah satu dari alamatin nubuwah, salah satu ciri dari kenabian itu, mereka para nabi itu memiliki kemampuan untuk memprediksi sesuai wahyu. Jadi prediksi, tapi bukan prediksi sendiri ya, bukan kayak sulap nanti kayaknya nomor sekian muncul, nah cuma togel. Jadi bisa memprediksi apa yang terjadi ke depan, tapi sesuai wahyu. Contoh misalkan Nabi Isa, di Al-Quran diceritakan, Nabi Isa itu dulu ditanya sama sahabatnya yang berapa orang? 12 orang. Kata Hawariyin itu, ya Nabi Isa, kau tuh kalau dilihat dari sifat penyayang, lembut, kasih sayang gitu ya, itu mirip Nabi terakhir. Kayaknya Nabi terakhir. Apa kata Nabi Isa? Ini Rasulullah ilaikum. Saya ini utusan kalian untuk Bani Israel. Musaddiqal lima baina yadayya, untuk membenarkan dan meluruskan apa yang ada di tangan kita. Artinya Taurat waktu itu. Jadi Taurat di zaman Nabi Isa itu sudah disimpangkan. Kata Nabi Isa, tugas saya meluruskan itu dan menginformasikan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti ke depan akan ada satu nabi yang terakhir, namanya bersinonim dengan nama Ahmad. Saya mengartikannya begitu ya, hati-hati. Jadi kalau orang belum ngerti bahasa Arab, jangan sembarangan mentafsirkan. Karena banyak Ahmad yang hari ini ngaku jadi nabi. Itu dalilnya dari situ katanya. Belum ngerti bahasa Arab berarti ya. Ahmad itu dalam bahasa Inggrisnya disebut superlatif. Superlatif, kata yang menunjukkan lebih. Bentuknya pakai hamzah di awalnya. Jadi af'al. Jadi kalau hamidah itu segala puji, kalau Ahmad itu paling terpuji. Kalau kabir itu besar, Ahmad itu paling besar atau lebih besar. Kalau orang punya sifat baik, tapi satu sifat spesifik, misalkan ini orang jujur banget gitu, tapi sifat yang lainnya nggak ada. Ini jujur bener, tapi pelit misalkan gitu. Orang Arab nyebutnya Mahmud yang begitu. Mahmud. Jadi satu sifat melekat dalam diri orang, tapi tidak banyak. Bisa jadi 2 saja, tapi ada jeleknya yang lainnya. Kalau semua sifat baik melekat pada diri orang, itu namanya Muhammad. Gitu ya. Jadi semua sifat terpuji melekat pada diri orang, itu namanya Muhammad. Jadi Ahmad itu bukan nama jenis, tapi nama sifat. Jadi ismuhu, namanya itu, jenis namanya itu nanti, Nabi yang terakhir itu punya nama yang lebih baik daripada nama-nama yang lainnya, karena sifat terpuji itu melekat pada dirinya. Ternyata namanya Muhammad. Itu harus paham sampai begitu ya. Memang tidak mudah belajar bahasa Arab. Saya berapa tahun ya? 3 tahun di pondok, 2 tahun di Ahad, sampai sekarang nggak bisa-bisa. Paling tidak pasif lah. Pas ada orang Arab nggak ngomong udah pasif. Gitu ya. Tapi ngerti yang dia omongin apa.
Nah itu. Jadi kelebihan Nabi itu dia punya alamatun nubuwahnya itu, ciri-ciri kenabian itu dia punya prediksi. Nah termasuk Rasulullah SAW. Jadi 14 abad yang lalu beliau punya prediksi yang didasari oleh wahyu. Jadi bukan kehendaknya sendiri. Satu hari Rasul pernah ditanya oleh seseorang yang datang, Matassa, kapan kiamat akan terjadi? Apa kata Rasul? Tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Biasanya kalau ada pertanyaan begitu berarti yang nanya itu malaikat Jibril biasanya gitu. Maka kemudian Rasul mengatakan Sa'ukhbirukum an asyratiha. Tapi saya akan sampaikan syarat-syaratnya. Maksud syarat itu ciri-cirinya. Jadi yang disampaikan oleh Rasul itu cirinya, bukan waktunya. Jadi kalau ada cerita atau omongan orang yang menyampaikan bahwa akan terjadi kiamat pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun. Kemarin prediksinya 2012, tapi nggak jadi. Filmnya sudah ada, nggak jadi. Jadi nggak bisa siapapun nggak ada yang tahu. Rasul sendiri tidak tahu. Karena itu termasuk sirrullah, jadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan di Al-Qur'annya begini, illa baghtah, kecuali akan terjadi itu seketika. Karena ada hadis yang menyatakan Jumat, iya Jumat, tapi nggak tahu Jumat yang mana. Gitu ya. Nggak tahu Jumat yang mana, tahun berapa, nggak ada. Kenapa bisa memprediksi begitu? Karena memang ada ilmu-ilmu yang standar mungkin untuk para nabi, untuk kita tidak sampai ke sana. Rumus-rumus yang mungkin bisa didapatkan. Contoh misalkan tanggal 30 Januari tahun 2030 hari apa? Bisa dilihat kan? Karena ada hitungannya. Ada rumusnya, kayak begitu. Jadi prediksi ke depan, apa yang terjadi saat itu nanti nggak tahu. Nah, yang begitu urusan Allah, gitu ya. Tapi ada kemampuan prediksi itu sebetulnya ada ilmunya. Tetapi untuk prediksi kejadian kayak tadi, mungkin Rasul ada keilmuan yang diberikan Allah tersendiri. Di antara prediksi-prediksi yang disampaikan oleh Rasul, kata para ulama, karena saya juga belum pernah mengkaji satu-satu, jumlah hadis yang sahih dengan hasan itu berjumlah 2000 yang menceritakan tentang ukhbirukum an asyratiha. Jadi tentang kisah akhir zaman, tentang proses hari kiamat, ciri-ciri terjadinya kiamat, terus itu hampir 2000 hadis. Itu kenapa saya katakan tadi saya belum pernah mengkaji karena 2000. Kalau 5, 10 sampai 20 mungkin pernah saya baca. Tapi kalau sampai 2000 saya sendiri belum pernah. Gitu ya. Kalau dengan yang dhaif hadisnya, karena sebagian ulama ada yang membolehkan kalau tidak bertentangan ya, termasuk Imam Syafi'i. Kalau dengan yang dhaif dan yang palsu, hadis tentang kiamat dan akhir zaman itu ada sekitar 5.000-an. 5.000, yang 2.000 aja kebanyakan, apalagi yang 5.000. Terkumpul dari berbagai. Jadi hadis itu kan apa ya, perkataan Rasul, sikap Rasul, takrir Rasul dan lain sebagainya. Kemudian diceritakan oleh banyak orang, jadi akhirnya jadi banyak. Bisa jadi satu kejadian diceritakan oleh 20 orang. Di 2000 itu begitu. Karena saya belajarnya dari guru yang dia mengkaji yang 2000 itu, jadi saya nggak perlu menyampaikan 2000 kan. Dia menyampaikan yang dari guru saya itu aja. Itu kesimpulannya. Apalagi sekarang disampaikan kesimpulan lagi berarti ya. Disimpulkan, ada sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasul bahwa umatku ini terbagi kepada 5 kurun waktu. Jadi sampai terjadinya hari kiamat itu akan terjadi 5 kurun waktu. Ini buka ya hadisnya, khawatir salah. Kata Rasul, antakunun nubuwah bainakum ma sya'allahu antakuna thumma yarfa'uha idza sya'an yarfa'uha.
periode atau masa yang pertama, kata Rasul, bagi umatku itu adalah ketika terjadi akunya ada, atau periode nubuwah disebutnya. Jadi ketika Rasulnya hadir, diangkat sebagai nabi, maka sistem kehidupan yang terjadi adalah sistem kehidupan nubuwah, karena nabinya ada. Dan berlaku sampai Allah mengambilnya. Karena ini sudah yang lalu, berarti bisa diterangkan oleh kita. Kapan? Ketika Rasul wafat. Jadi ketika Rasul wafat, maka periode 1 selesai. Nah, karena Rasul menyampaikannya sebelum wafat kan. Kemudian kata Rasul yang kedua, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Maka kemudian yang kedua, kehidupan berikutnya adalah kehidupan sistem. Di situ kekhilafahan atau kehidupan, sistem pemerintahan juga boleh, sistem kehidupan juga boleh, yang menggunakan minhajnya nubuwah. Jadi kalau tadi dengan Nabi langsung, kalau ini mah dengan sahabat Nabi, tapi mengikuti polanya Nabi. La minhajin nubuwah, mengikuti polanya Nabi. Dan ternyata kata Rasulullah ini akan selesai ketika Allah menghendaki selesai. Dan ini diketahui di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, selesai. Karena apa? Karena berikutnya bukan pakai ala minhaji nubuwah, tapi bentuknya kekaisaran. Kekaisaran apa? Monarki, bahasa ilmu itu kerajaan ya. Kemudian yang ketiga, tumatakunu mulkan adzon. Fatakunu masyaallah ayyakunu tsumma yarafuha idza syaa'a yarfauha. Maka kemudian muncullah periode berikutnya mulkan adzon. Raja yang adon itu dolim sebetulnya. Jadi sejak kekhilafahan selesai di zaman Khulafaur Rasyidin, itu sebetulnya pemerintahan yang bagi Rasul juga terjadi mengikuti, karena waktu itu kalau diceritakan sejarah zaman Abbasiyah itu ngeri juga, karena saling saudara itu saling bunuh, sesama tabiin. Imam Ahmad itu kan di penjara, kemudian yang menulis itu Ibnu Mukhlas sampai dipotong tangannya. Jadi di zaman itu juga begitu. Kurun waktunya lumayan lama juga tuh. Zaman apa istilah sejarah Islamnya? Ya dinasti lah ya. Zaman kerajaan Abbasiyah, awalnya bukan Abbasiyah, ya, Umayyah, Abbasiyah. Walaupun di situ nanti terjadi juga kejayaan-kejayaan, gitu ya. Jadi ini berbicara sistemnya, bukan berbicara jaya atau tidak jaya. Kira-kira. Terus nanti berlaku di dalamnya itu barang siapa yang menginginkan mengembalikan dengan sistem kebaikan atau yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak, di Islam itu tidak diajarkan bentuknya sebetulnya. Mau bentuknya apa, yang jelas nilai-nilai ajarannya harus diterapkan di situ. Saya pahami begitu. Kemudian yang keempat, tsumma takunu mulkan jabariyan. Fatakunu masyaallah ayyakunu tsumma yarfa'u idza sya'an yarfa'uha. Di periode berikutnya, kalau tadi sudah bentuk kerajaan tapi dolim, diktator berarti ya. Kalau ini bukan lagi dolim tapi lebih dari itu. Lebih dari itu. Para ulama mensepakati bahwa periode ketiga itu berakhir di tahun 1924. Berakhir di tahun 1924. Artinya orang-orang Islam masih menguasai dunia dengan nilai-nilainya. Tapi setelah itu hapuslah sudah. Tidak ada lagi Islam yang berkuasa di dunia. Bahkan umat Islam itu jadi bulan-bulanannya
Mulkan Jabariyah. Indonesia dijajah oleh dari tahun 1500 kita mah dijajah ya. Oleh siapa? Oleh Portugis. Berikutnya dijajah oleh Belanda. 300 tahun lagi ya. Terkapalan. Setelah itu dijajah oleh Jepang. Hasilnya kayak begini. Mentalnya mental penjajah ini. Mentalnya mental dijajah, nah. Mentalnya mental dijajah. Kayaknya mending minta dijajah dulu lah sama Inggris gitu ya. Biar kayak Malaysia. Tidak begitu juga, yang penting kitanya bisa mempelajari, mengkaji dan berubah. Ya. Nah, yang terakhir setelah Mulkan Jabariyah muncullah kembali Tummatakunu khilafati alamin haji nubuwah. Muncullah masa seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Pengelolaan sistem kehidupannya seperti zaman para sahabat dulu. Kapan nggak tahu. Ya. Kita masuk di mana? Ya keempat berarti ya. Kita sudah masuk 3, sekarang berada di 4. Nah, karena berada di keempat, maka situasinya seperti yang kita alami. Dadah sata di judulnya ya. Sata di judulnya. Sebetulnya dari periode 3 itu sudah begitu. Periode 3 juga sudah banyak fitnah. Contoh, kisahnya siapa? Khairuddin Baba Arrus. Ada yang kenal? Kenalan apa? Khairuddin Baba Arrus itu dia seorang pelaut di zaman kekhalifahan Utsmaniyah. Dia pelaut biasa sebetulnya, tapi ketika Andalusia diserang oleh Romawi, kemudian umat Islamnya kemudian disuruh keluar dari ajaran agama Islam. Keluar dari ajaran agama Islam. Kalau yang tidak mau dibunuh. Kalau yang keluar dari ajaran agama Islam kemudian ditandai dengan topi kerucut yang panjang ke atas. Topi ulang tahun. Jadi itu topi ciri umat Islam Andalusia yang sudah pindah ke agama Kristen. Jangan mau pakai itu. Kemudian yang ada yang dibunuh tadi, ada yang ditawan. Ada juga yang tadi pakai kerucut tapi sebetulnya hatinya tidak mau keluar. Tapi karena khawatir dibunuh, maka kemudian mengikuti. Nah, mereka yang tersiksa dalam situasi itu kemudian diselamatkan oleh Khairuddin Baba Arrus. Khairuddin namanya, panggilannya Arrus karena bersaudara. Ada 2 orang ya. Nah, Baba Arrus ini kenapa disebut Baba? Karena banyak menyelamatkan orang Islam. Dibawa ke kapal, dipindahkan ke Maroko, kemana? Waktu itu Maroko pusat ini. Bawa ke Maroko, kemudian dan yang lainnya lah. Sampai pada akhirnya, karena ini banyak menyelamatkan orang ini ditakuti oleh Eropa. Di penguasa laut tengah, Mediterania. Maka kemudian bangsa Eropa, bangsa Romawi menjuluki dia sebagai bajak laut. Bajak laut Baba Arrus. Mereka nyebutnya, lidah mereka nyebutnya bajak laut Barbarossa. Baru tahu ya. Jadi Barbarossa itu laksamana Islam di zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Jenderal laut. Umat Islam yang banyak menyelamatkan kaum muslimin yang dibantai pada saat Andalusia dikuasai Romawi. Tapi supaya disamarkan, kemudian tidak jadi pahlawan, sebutlah bajak laut. Sampai sekarang ada filmnya. Baru tahu ya. Kalau Barbarossa itu namanya Khairuddin Baba Arrus. Kalau mau
baca bukunya. 100 tokoh muslim dunia. Warnanya merah, tebelnya segitu. Itu 100 tokoh dunia. Jadi banyak tokoh-tokoh Islam yang disamar-samarkan. Seperti Patimura. Siapa nama artisnya? Aslinya? Nggak tahu ya. Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi. Jadi seolah-olah Kapten Patimura. Kayak orang non-muslim. Padahal namanya itu ulama itu. Kiai. Punya pesantren. Karena melakukan perlawanan kepada Belanda, akhirnya jadi ekstremis. Nah, itu sudah dari zaman ketiga sudah begitu. Jadi terus bolak-balik. Sekarang lebih parah lagi. Di periode itu saya bilang tadi, saya nggak berani menceritakan itu karena begitu situasi. Di periode keempat itu sudah luar biasa. Diakui hari ini penguasa dunia itu bukan Islam. Dan tidak bisa berkutik kita itu karena memang sistemnya sudah dikuasai oleh mereka. Nah, itu ya. Saya menyampaikan dulu apa yang dijabarkan oleh Rasul bahwa akan terjadi 5 fase. Berarti kita berada di fase keempat, mau masuk ke fase kelima. Biasanya gini ya, kalau film itu, kalau lagi rame-ramenya, itu mau beres. Ini film, nonton film, kalau lagi rame-ramenya, itu mau beres berarti. Dan itu menuju ke, kalau film yang bagus itu happy ending, gitu ya, happy ending. Iya kan, bener ya? Jadi film awalnya bagus, rame, berantem, gitu ya, sampai puncaknya kesulitan dan lain sebagainya. Hari itu menang, happy ending, selesai. Kurang lebih begitulah kehidupan. Saya gambarkan begitu. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nanti fase 5 selesai. Gitu. Fase 5 itu kan sedang bagus-bagusnya. Jadi kalau saya memprediksi sekarang itu sedang di bawah dan akan naik. Tapi entah kapan. Nanti tergantung kita. Di hadis yang 2000 itu saya simpulkan bahwa kejadian di akhir zaman itu, berarti akhir zaman itu fase keempat, masuk fase ke-5. Itu terjadi 2 hal. Ya, yang saya simpulkan dari hadis yang tadi 2000 itu bisa disimpulkan jadi 2 hal. Yang pertama fitnah, yang kedua malhamah. Sekali lagi ya. Pertama fitnah, yang kedua malhamah. Apa itu fitnah? Fitnah itu satu kejadian yang luar biasa dan memang yang dirasakan tidak enak dan fitnah. Di dalam Al-Quran ada 5 sebenarnya istilah fitnah itu ya. Yang pertama, fitnah itu pemurtadan, keluar dari ajaran agama Islam, sehingga akhirnya muncul keresahan sosial. Surat Al-Baqarah ayat 193. Bisa jadi bukanya mangga ya, catat saja. Pertama, yang disebut fitnah itu adalah orang yang keluar ajaran agama Islam, murtad. Yaitu tadi, paksa keluar di zaman Andalusia, dan zaman Perang Salib dan yang lainnya, termasuk hari ini. Kalau sekarang sudah tidak begitu ya, pakai mie sekarang. Ya, orang tidak bisa makan, diiming-imingi, kasih keluar. Dan banyak, bukan hanya di Sukabumi saja, Sukabumi, Cianjur, saya pernah di Kuningan juga begitu. Ya. Jadi ibu saya orang Cikembar, saya pesantren di Kuningan, Cibubur, pas tempat itu, jadi tahu persis, tahu seperti apa. Hafal Yasin pas masuk, di rumahnya ada salib, saya bilang gitu. Bingung. Ke gereja itu begini, pakai peci, pakai batik. Kemana Pak? Oh, ke gereja. Bingung saya. Ternyata ya begitulah dakwah. Jadi agama dakwah itu cuma ada 2 ya di dunia, Islam dengan
Kristen. Yahudi itu bukan agama dakwah. Coba aja masuk Yahudi, nggak bisa. Kecuali kitanya punya posisi kuat, baru bisa diterima sama mereka. Jadi presiden misalkan, baru bisa. Jadi pengusaha kaya, baru bisa. Orang biasa mau masuk Yahudi nggak bisa. Mereka mah agama eksklusif, gitu ya. Eksklusif. Itu yang pertama. Kemudian fitnah itu dalam surat kelima ayat 71, fitnah itu artinya perang saudara. Perang saudara. Sekarang sedang begitu kan? Islam dengan Islam hampir sulit disatukan. Hampir sulit disatukan. Saya termasuk orang yang kelelahan juga menyampaikan di satu masjid bahwa Islam itu umatan wasato, di pertengahan, tidak boleh menyalah-nyalahkan, apalagi dalam urusan yang furu'iyah, perbedaan. Tapi susahnya luar biasa. Saya suka tempuhan baik gitu. Tiba-tiba ada yang ngundang pengajian, saya bilang ada apa ini? Ini habis ribut. Akhirnya saya rutin ngisi pengajian di situ karena memang tadi melerai keributan. Hampir 4 perumahan saya mengisi, 4-4-nya begitu. 4-4-nya karena terjadi konflik antara Muslim dengan Muslim karena urusan perbedaan, bukan urusan yang besar gitu. Karena masalah kunut gitu, karena masalah ya itulah akhir zaman. Ya, itu akhir zaman. Karena memang disebut fitnah itu adalah perang saudara. Kemudian yang berikutnya dalam Al-Quran disebut fitnah itu adalah perbuatan yang kejam. Surat Al-Baqarah ayat 191-nya, yang sebelumnya yang tadi. Suatu perbuatan yang ya sadis gitu ya, tidak enakan. Nanti definisinya banyak di hadis, misalkan tidaklah kiamat akan datang kecuali akan terjadi banyak pembunuhan. Kalimat Rasulnya begitu ya. Tapi di Al-Qurannya tadi fitnah itu yang pertama pemurtadan, perang saudara, perbuatan kejam atau keji, dan 2 lainnya. Kemudian yang keempat kekacauan. Surat 8 ayat 73. Terjadi kekacauan sistem kehidupan. Dari zaman Rasul sampai sekarang tidak pernah terjadi yang namanya sholat berjamaah itu renggang-renggang, nggak pernah. Karena Rasul kalau mau sholat sawu sufufakum, luruskan, rapatkan. Sekarang saya bingung kalau jadi imam, luruskan, rapihkan, karena nggak boleh rapat. Hanya sekarang saja, dari zaman Rasul sampai sekarang hanya terjadi sekarang saja. Mudah-mudahan segera berakhir ya. Karena tidak ada sunnahnya sebetulnya gitu. Tapi memang darurat saja ulama kemudian menghukumi boleh. Dicontohkan oleh Masjidil Haram sama Masjid Nawawi lagi. Akhirnya jadi contoh gitu ya. Ya bukan berarti menyalahkan, mereka juga punya ilmu. Saya bilang tadi, karena darurat maka kemudian diperbolehkan. Padahal hukum asalnya rapatkan, rapihkan, luruskan dan rapatkan. Kacau kan? Terjadi kekacauan yang luar biasa. Rasul itu menyarankan bagi yang laki-laki sholat berjamaah. Sekarang di rumah. Nutara ke masjid atau alhamdulillah. Ya dalil. Ya termasuk saya akhirnya begitu daripada terpapar penyakit. Karena umat Islam itu apalagi kader dakwah itu mahal. Meninggal satu itu mahal nyetaknya gitu. Jadi lebih baik menjaga daripada habis yang baik dia mendingan yang tidak baik aja lah yang duluan lah gitu ya. Kurang lebih begitu. Kalau yang baik-baik pada meninggal nanti yang tersisa kan ya. Terjadi kekacauan. Nah itu contoh lah ya kekacauan. Kemudian hukum udah berantakan nanti. Itu fitnah, zaman fitnah. Muncul ada pendapat, boleh menikah. Sudah berantakan. Kemudian yang berikutnya yang disebut fitnah itu adalah ujian, cobaan, dan bencana. Masih dalam surat ke-8 ayat 28. Nah, penjabarannya nanti banyak di hadis-hadis ya. Termasuk yang hari ini terjadi. Longsor,
gempa bumi, misalkan apalagi. Dari zaman dahulu, ini memang fenomena alam. Fitnah itu fenomena alam. Jadi gejalanya ini gejala alam ya. Fitnah itu, jadi yang pertama fitnah dengan fenomena alamnya. Yang kedua malhamah. Malhamah itu nanti peperangan. Kalau saya cerita peperangan agak ngeri nanti ya. Itu aja dulu fitnah. Rekan-rekan sekalian, fitnah yang berbentuk bencana, kekacauan tadi dan lain sebagainya, hari ini sudah dirasakan dan terjadi keanehan. Dari zaman dahulu juga begitu. Hujan itu dari dulu begitu. Gitu ya. Bahkan itu mah bencana alam. Iya, pergeseran bumi itu dari ilmu geologi. Dari dulu juga tiap hari, sekarang itu lagi geser terus. Lempengan bumi itu terus geser kan. Dari tadi kita jam 1 di sini sampai sekarang juga geser kan. Iya kan? Ya kan buminya muter. Kitanya geser ke posisi berikutnya. Walaupun masih duduk di sini gitu ya. Tapi geser. Masalahnya adalah jadi tadi lempengan bumi itu terus geser, terus gesekan. Karena kasih sayang Allah saja kemudian kita tidak ngerasa. Iya kan? Kalau kata Allah, biarkan manusia itu merasakan udah hancur. Kan gitu. Sebetulnya kalau kerja di BMKG, itu getaran tuh tiap hari, tiap detik ada. Hanya besar, ada kecil gitu. Ada 5 skala Richter, ada 3 skala Richter, ada 2, terus aja begitu. Masalahnya mah mau 3, mau 5, mau 10, yang penting nggak kerasa. Iya kan? Saya dari tahun kemarin tuh begitu doanya, ya Allah, kalaupun memang ada pergeseran dari itu kehendakmu, yang penting saya mah nggak ngerasa gitu saja. Dan rumah saya nggak jadi apa-apa. Alhamdulillah, tadi ayah ini, aduh, saya mah nggak ngerasa. Itu enak, nikmat gitu ya. Jadi bukan masalah bencana alam itu fenomena alam, betul itu fenomena alam. Tapi ada kehendak Allah di situ kan, masalahnya begitu. Hujan misalkan. Hujan dari dulu sampai sekarang juga begitu. Cuman ada hujan yang jadi bencana, ada hujan yang jadi manfaat kan gitu. Bagaimana kehendak Allah saja. Nah, kita akan masuk ke itu nanti supaya tidak salah paham, tidak gagal paham ya. Apa yang disebut dengan di Islam itu ada istilah, ada musibah, ada adab, ada bala, ada fitnah. Itu harus dibedakan. Jadi dalam Islam itu kalau menghukumi sesuatu harus paham definisinya dengan benar dulu, ya. Kemarin saya ada yang nanya, oh mau nanya, panjang itu WA. Si A meninggalkan istri 2, yang satu tidak punya anak, yang satu punya anak laki sama perempuan. Dia punya rumah, ini punya kendaraan, ini diberikan ke sini, panjang. Ujungnya tuh bagaimana cara ngebagi warisnya? Saya kan bingung jawabnya. Akhirnya saya terangkan, dalam Islam itu ada hibah, ada wasiat, ada warisan. Hibah itu sesuatu yang diberikan sebelum orang meninggal. Wasiat itu sesuatu yang diakadkan akan diberikan ketika dia nanti meninggal, tapi belum jadi kepemilikan kalau masih ada. Kalau sudah meninggal baru. Itu pun tidak boleh lebih dari 1/3. Warisan itu harta peninggalan orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Udah beres. Saya kasih definisi saja. Akhirnya jawab, oh begitu. Ya udah, beres, berarti ngerti dia. Berarti dia ngerti. Artinya dia sedang berbicara bagaimana cara ngebaginya ya. Bagi aja harta waris dibagi waris. Ada nggak itu wasiat? Kalau nggak ada, itu sudah selesai gitu. Itu yang sudah diberikan, itu mah hibah. Silakan saja. Tapi kan udah nggak adil. Ini nggak sudah dihibahkan dapat uang lagi. Yang salah yang ngasih hibah. Agama mah nggak salah. Iya kan? Jadi pahami dulu definisi. Kalau sudah paham definisi, insya Allah mudah. Itu musibah. Apa musibah? Musibah itu dalam Al-Quran disebut ma'asoba min musibah. Segala sesuatu yang menimpa seseorang itu namanya musibah. Tersandung batu, musibah. Nemu uang, musibah. Bisa makan, musibah. Nggak punya apa-apa, musibah. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita ke kita semuanya juga musibah. Bisa datang ke sini, musibah.
Sekuliah di sini. Artinya bukan negatif musibah itu. Musibah itu pengistilahan untuk segala sesuatu yang menimpa kita, baik yang sifatnya baik maupun yang sifatnya buruk, itu namanya musibah. Ingat ya, hanya kita tuh selalu diidentikan musibah itu dengan sesuatu yang tidak enak, tidak buruk. Di Al-Quran, in asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, surat Al-Baqarah ya. Dan seorang yang beriman itu ketika dia terkena musibah, dia mengatakan sesungguhnya kita milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Kalimat itu hanya untuk orang meninggal saja kita. Padahal mah tersandung innalillahi, karena segala sesuatu adalah milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Semua juga begitu. Mau UAS harusnya innalillahi. Ilmu itu milik Allah dan semuanya akan dikembalikan ke Allah. Saya mau usaha saja. Jawab yang benar kan gitu ya. Gitu. Jadi kalimat itu bukan untuk orang meninggal saja, tapi lebih cocok Al-Quran mengajarkan kalimatnya itu. Coba ini ya, ada orang meninggal. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah nggak? Ayo. Secara kalimat dan artinya tidak salah. Segala puji bagi Allah yang telah mencabut nyawanya. Tapi bagaimana jadinya kalau kita mengucapkan itu? Si fulan meninggal, alhamdulillah. Karena kalimat itu disandarkan kepada kalimat syukur gitu. Walaupun secara arti tidak salah. Itu di Al-Quran itu ada istilah umum. Jadi musibah itu istilah umum. Sodako istilah umum. Nanti di bawah sodako ada zakat, ada infak, ada jariyah, ada apa lagi? Oh macam-macam. Ada, pahami dulu definisinya. Kalau musibah itu mengenai seseorang dan dirasakan buruk, itu namanya bala. Balaun, bukan bala bahasa Sunda. Bala mah kotor, kalau bala-bala enak. Balaun itu artinya bencana. Jadi sesuatu yang tidak enak ke kita. Jadi musibah dalam bentuk bala. Itulah ya. Dan itu menjadi ujian dan cobaan. Tepatnya menggunakan istilah bala. Misalkan saudara kita yang terkena banjir di Sulawesi. Kalau mereka orang yang beriman dan orang baik, mereka sedang diuji. Sedang musibahnya bala. Ya. Tapi kalau menimpa kepada orang yang tidak baik dan ahli maksiat, namanya adab. Itu ya. Jadi tidak mesti satu kejadian buruk itu adab, awas. Memahami sesuatu harus benar. Saya pernah ada yang nanya gini, itu warga Palestina katanya, kan rajin, itu hidup di daerah suci Masjid Al-Aqsa. Tapi kehidupannya terjajah begitu. Itu karena perbuatan buruk mereka atau apa? Nah, itu kan khawatir salah dipahami. Bagi kita kasihan melihat mereka. Tapi bagi mereka itu kebahagiaan. Karena mereka ada sarana untuk melakukan jihad. Kalau di kita mah tepuguh-puguh nggak boleh. Di sana mah ada sarananya, sedang menghadapi Yahudi yang akan menghancurkan Masjidil Aqsa. Sarananya jelas, ketika mati syahid ke surga. Kita mah belum tentu. Kan gitu ya. Akhirnya keberkahannya di sana luar biasa. Keberkahannya luar biasa. Anak-anak SMP itu di sana, SD gitu ya, SMP. Jadi kalau saling ledek itu hafalan lagi karet 10 juz, saya masih udah 15 juz. Itu saling ledeknya begitu. Anak-anak Palestina itu saling ledeknya begitu. Kamu mah 5 juz, saya mah sudah 10 juz. Kita berapa juz? Itu anak SMP kelas 1, kelas 2 sama anak SD itu ledekan-ledekan sehari-harinya begitu. Di kita mah ledekan pakai sepeda. Di kita mah ledekannya begitu. Di sana ledekannya sudah begitu. Jadi jauh. Anak SMP saja dibandingkan dengan kita sudah malu kitanya gitu. Dalam kehidupan terjajah, tidak ada makanan, sedikit fasilitas, tapi kemuliaan di sisi Allahnya tinggi. Sementara kita
fasilitas ada, masjid gede kayak begini, kemuliaannya nggak tahu. Nah itu bala dengan azab. Kalau sesuatu terjadi, kita mendengar, misalkan ada banjir, longsor di Sumedang, gempa bumi, nah itu namanya fitnah. Bagi kita itu fitnah. Maka untuk menghadapi fitnah itu, tadi apa yang bisa kita lakukan? Itu saja, cuma segitu. Kalau mendengar fitnah, apa yang bisa kita lakukan sehingga kita menjadi orang yang dapat pahala dengan kejadian itu? Cukup segitu saja. Ininya obat-obatnya gitu ya, supaya tidak kemana-mana. Itu fitnah, berarti sudah ya. Apa tadi? Akhir zaman. Kemudian fitnah seperti apa dahsyatnya? Nah, di situ dahsyat. Karena ini adanya di penghujung, kemudian dengan hadis Rasul tadi, kemudian dengan definisi fitnah, maka muncul lagi satu hadis yang Rasul katakan, akan hadir nanti umatku itu bagaikan makanan hidangan yang diperebutkan. Makanan yang diperebutkan. Kemudian para sahabat bertanya, apakah pada saat itu jumlah kaum muslimin sedikit? Apa kata Rasul? Bal antum kasir walakinna gusaun kagusa isai. Jumlahnya banyak, tapi bagaikan buih di lautan. Tidak ada kualitasnya. Kenapa begitu ya Rasulullah? Kata Rasul, karena telah terjangkiti penyakit. Apa penyakitnya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta akan urusan dunia dan takut akan kematian. Seperti remaja sekarang, pemuda sekarang sudah begitu. Hubun nisa wa karahiyatul nikah. Oh, ya, kalau sudah dipikirkan itu ya. Itu penyakit itu ya. Penyakit tuahan ya. Hubun dunya wa karahiyatul maut. Gara-gara itulah yang kemudian fitnah itu muncul. Gara-gara itu yang kemudian fitnah itu muncul. Saya bisa pastikan, ini hikmah ya, corona ini datang itu menghajar semua kesombongan, kemena-menaan, semua dihajar dengan corona. Karena nanti di akhir zaman itu, tapi bukan sekarang ya, ini belum seberapa. Yang beratnya mas sebenarnya di malhamah ada. Ini baru fitnah, yang paling berat itu adanya di malhamah. Karena malhamah itu 3 kejadiannya. Nah, malhamah itu 3 kejadiannya. Pertama, huru-hara di Jazirah Arab. Yang kedua, peperangan melawan Dajjal. Dan yang ketiga, peperangan melawan Ya'juj Ma'juj. Ini lebih ngeri lagi kalau saya cerita. Siapa yang akan berhadapan? Adalah Ta'ifatan Mansur. Ta'ifah Mansura itu orang-orang Islam yang nantinya akan menjadi pasukannya Imam Mahdi. Ta'ifah Mansura. Siapa lawannya? Yang tahu? Hah? Dajjal memang. Pimpinannya Dajjal. Tapi siapa? Yahudi Isfahan. Dan ini para ulama sudah memprediksi dan menafsirkan ya. Nah itu fitnah sudah berjalan. Dahsyatnya seperti apa? Ya seperti yang kita alami hari ini. Banjir, longsor, gempa bumi, pembunuhan, adik kakak berebut makanan dibunuh. Coba lihat TV. Jadi berita itu pagi, siang, sore, kalau saya saksikan, berita kriminal itu tidak akan kurang dari 20 setiap hari. Pembunuhan, anaknya menuntut ibu, istrinya dibakar kemarin. Apalagi? Oh, banyak lah. Sudah bingung melihatnya juga.
istri dibakar, kemudian yang terakhir itu apa? Kemarin perselingkuhan, pimpinan dewan ya yang lagi rame. Naik ke mobil gitu kan. Jadi urusan-urusan yang kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu sudah hari ini sudah apa? Sudah jadi biasa dengan kita. Nah, ini peran kita untuk mencegah itu juga luar biasa. Anak-anak sekarang, saya ngejaga anak luar biasa hari ini. Tinggalin gitu ya, keluar di rumah, temenin siapa? Temenin ini kan. Kita nggak tahu ini isinya apa. Yang dia lihat tuh apa di sini kan gitu. Walaupun kita sudah diblok gitu supaya tidak membuka yang, tapi kan nggak tahu juga. Gitu. Anak sekarang lebih pintar daripada ibu bapaknya. Kan. Jadi sekarang gurunya ini kotak ajaib, gurunya layar ajaib. Nah, nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Saya juga masih rancang-rancang nih supaya pikir. Nanti akan terjadi begitu. Wah, ini luar biasa. Dan sekarang itu sedang proses kaki tangannya Dajjal menyambut kedatangan Dajjal supaya terjadi nantinya malhamah. Jadi sekarang fase keempat situasinya begitu. Sedang zamannya fitnah yang tadi sudah dasarnya tidak akan begitu diceritakan luar biasa lah itu. Yang penting apa yang harus kita lakukan itu saja. Jadi Rasul pernah, ini obatnya nih. Rasul pernah mengatakan ketika akan cerita tentang kiamat, kata sahabatnya, Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasul, kalau kamu tahu besok akan terjadi kiamat, sekarang ada yang bisa ditanam, tanam saja. Artinya apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan, lakukan saja. Walaupun tahu kondisinya begini, nggak usah mikir nanti bagaimana, nanti nggak usah. Gitu. Pokoknya lakukan amal saja. Apa yang harus kita lakukan? Dan jangan terjebak dengan situasi. Sekarang itu bukan hanya kita loh, para ulama juga dalam kondisi begitu. Muncul vaksin, ramai, saya kan di grup MUI, ramai, wah masalah vaksin. Ya Allah, saya bilang ngerti juga enggak, ributnya iya. Gitu. Saya tanya, vaksin itu apa? Bagaimana prosesnya? Kenapa sampai sekarang terjadi begini? Kenapa kita pakai Sinovac? Ditanya, harus nanya dulu. Apa efeknya, baik dan buruknya? Oh baik, ya lakukan. Enggak usah banyak ngomong dulu. Oh ini kan begini, ngerti juga enggak. Saya ceritakan sedikit ya. Ini harusnya tugas pemerintah, bukan tugas saya. Jadi sejak pandemi tahun 2019, semua perusahaan di bidang pengobatan itu berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk membuat vaksin. Ada sekitar 160 perusahaan sedunia ini. Dari 160 perusahaan itu melakukan proses tahap 1 di laboratorium, diuji cobakan ke hewan. Dari tahap 1 itu setelah diuji cobakan ke hewan, dicobakan kepada hewan yang lebih banyak. Tidak apa-apa. Tahap 1 ini masih tahap 1, diuji cobakan ke orang, 1-2 orang. Kalau sudah 1-2 orang bagus, masuk tahap kedua, diuji cobakan ke banyak orang. 1.000 orang, 1.500 orang. Dari hasil tahap 2 itu, lihat hasilnya, hasil efikasi sama dampaknya. Dari tahap kedua baru masuk tahap ketiga. Dari 160 perusahaan itu yang lolos cuma 14. Nah itu ya, yang lolos cuma 14. Di antaranya yang saya kenal ini, Pfizer Jerman, Sinovac, Cina, kemudian ada lagi yang lainnya, Amerika dan sebagainya. Indonesia, karena Bio Farma nggak bisa bikin vaksin dan gagal tadi, maka kemudian ngikut ke yang 14. Dari awal dipelajarilah yang 14 itu, mana yang cocok untuk di Indonesia. Ketika kemarin seminar saya tanya, kenapa tidak Pfizer? Karena saya tahu Pfizer itu yang menemukannya orang Islam, suami istri. Dia peneliti dua-duanya, keturunan Turki yang berada di Jerman. Dia bilang Pfizer itu karena ditemukannya di Eropa itu harus disimpan di suhu minus 70 derajat. Udah dari situ saya sudah ngerti. Gak mungkin obat minus 70 derajat dibawa ke Indonesia. Nyimpennya di mana?
Ternyata dari 14 vaksin itu hanya Sinovac saja yang bisa disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat. Dari situ sudah ngerti. Nggak usah wah dari Cina, wah ribut sebagainya itu ya. Semuanya harus pakai ilmu, jangan pakai emosi dan keberpihakan ya. Kaji dulu. Oh, 2 sampai 8% atau 8 derajat. Nah, sudah puskesmas di Pelabuhan Ratu juga kulkas mah punya. Itu kan nggak usah bawa freezer kan gitu. Sederhananya begitu. Terus ini tuh hasil dari uji coba kedua yang dilakukan di Bandung. Berapa hasil efikasinya? Jadi waktu tahap 2 itu Sinovac itu dilakukan di Argentina, Brazil, Turki sama Indonesia. Di Indonesia di Bandung. Pernah dengar berita waktu Ridwan Kamil disuntik? Nah, itu tahap 2, uji coba tahap 2. Dari uji coba tahap 2 ke 1.500 orangan itu hasil efikasinya 65,3%. Artinya kalau efikasi di atas 50% berarti layak. Efek sampingnya 5%. Ada yang demam, ada yang kejang gitu. Itu 5%. Tapi kan masih besar tuh 65, Sinovac itu ternyata efektif di Turki 99% efikasinya. Makanya Erdogan dengan masyarakat Turki langsung pakai Sinovac karena memang 99%. Mungkin suhunya cocok ya. MUI langsung mengkajikan, ini dari apa? Pelajari. Kan virus yang dilemahkan, disuntikan ke kera Afrika. Dari kera Afrika disuntikan ke sapi. Dari darah sapi itu yang kemudian diekstrak. Ini kan darah, kemudian dikaji. Oh, tapi sudah proses ekstrak sehingga menjadi cairan bersih. Hasil bukunya juga, hasil kajiannya, Quran, hadis dan sebagainya, akhirnya menyatakan halal kata MUI. Kalau kita sendiri yang ngaji mah nggak ngerti kan. Udah serahkan saja ke MUI kira-kira gitu. Ini yang masalah itu pemerintah tidak menerangkan begini. Masalahnya di situ ya. Jadi akhirnya ketakutan. Pendekatannya suntik kalau nggak di penjara. Susah. Suntik kalau nggak didenda. Salah. Itu biasanya kalau di sininya sudah kosong larinya ke fisik. Ya kan anak kecil kalau ribut sudah nggak bisa ngobrol larinya pukul-pukulan. Iya, semua kita juga begitu kan. Kalau sudah nggak bisa diskusi, udah berantem kan akhirnya begitu. Berarti ininya habis berarti kan. Nah ini zaman fitnah begitu, zaman fitnah. Jadi apa yang bisa taruh kalau bisa dilakukan dengan vaksin tadi penyembuhan atau pencegahan, lakukan sih nggak apa. Selama itu dampaknya masih bagus dan positif. Nah itu kondisinya begitu akhir zaman tuh. Akan selesai enggak terus begini. Jadi santai saja, harus akrab dengan musibah gitu ya. Akrab dengan fitnah, akrab dengan yang penting kita melakukan kebaikan saja, mencegah kebaikan. Udah begitu saja intinya ya. Nah, saya singkat saja berikutnya. 3. Berikutnya itu fitnah, penjabarannya juga banyak. Jadi tidak akan saya bahas satu-satu. Yang penting tadi, misalkan ada pernah dengar ketika seorang ibu melahirkan majikannya gitu ya. Ketika terjadi banyak pembunuhan, homar di mana-mana, itu namanya itu fitnah itu maksudnya tadi saya cerita. Nah, yang kedua yang lebih dahsyat itu adanya di Malhamah. Malhamah yang pertama itu adalah dan ini sedang terjadi sebetulnya. Malhamah yang terjadi di Timur Tengah. Jadi Rasul mengatakan kacauan dunia ini sebelum akhir zaman dan kiamat itu hadirnya atau kembalinya kejahiliahan di Jazirah Arab. Hari ini sudah mulai. Abu Dhabi sudah membangun tempat-tempat kemaksiatan yang diperbolehkan di sana. Contohnya begitu. Ya. Kemudian yang lebih lucu, Arab Saudi mendukung satu negara yang membantai umat Islam. Itu termasuk kekacauan yang terjadi yang disebut dengan jadi malhamah itu perang terbuka. Kalau fitnah tidak begitu. Di malhamah itu istilahnya perang terbuka. Membangun senjata biologi untuk membunuh kaum muslimin juga. Nah, kayak begitu lah. Itu namanya malhamah. Itu periode pertama di isyarat Rasul. Jadi terjadi Jazirah Arab itu kembali kepada kejahiliahan. Yang belum terjadi itu adalah hadis Rasul yang menyatakan
akan terjadi keributan di putra mahkota. Itu saja yang belum. Hari ini sedang menunggu ya. Raja Salman meninggal, maka kemudian berebutlah putra mahkota untuk menjadi raja, sehingga dua masjid itu tidak ada yang jaga. Ngerti enggak? Karena mereka sibuk memerebutkan kekuasaan. Jadi Masjid Haram dan Masjid Nabawi nanti nggak ada yang jaga. Yang harusnya Khodimul Haramain itu yang jaga dua. Jadi Raja Arab itu dari dulu tidak mau disebut raja, pengennya disebut Khodimul Haramain, penjaga dua masjid suci. Nah nanti yang jaga ini nggak ada karena mereka ribut. Nah, awalnya dari situ. Ini proses Malhamah Kubro yang pertama. Setelah itu kemudian terjadilah Islam yang melemah. Kemudian Yahudi sudah mempersiapkan diri. Jadi yang cerita ini itu paling diimani oleh orang Yahudi. Mereka sedang mempersiapkan sekarang jalur-jalurnya. Jadi bagaimana caranya Yahudi itu bisa menembus semua negara. Buatlah jalur-jalur jalan, dibuatlah supaya nembus-nembus semua. Itu sedang dalam rangka mempersiapkan datangnya Dajjal. Kemudian sedang dibangunnya 250 juta pohon. Karena mereka tahu nanti di Malhamah kedua ya, di Malhamah kedua itu nanti kocar kacir mereka hanya bisa selamat di bawah pohon gorkot itu. Ini sebagian orang juga sedang mempelajari gorkot kayak apa gitu ya. Jadi kejadiannya begitu. Nanti terjadi di satu peperangan besar, alam seperti apa ya. Kaum musliminnya itu disebut dengan Taifatan Mansurah dalam Quran. Sementara kaum Yahudi itu dipersiapkan dengan Yahudi Isfahan. Di mana daerahnya? Di Iran. Jadi peperangan yang kedua itu adalah para ulama memprediksi Syiah. Karena yang hari ini sedang memproduksi pasukan 70.000 itu adanya di sana. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang hasil dari mut'ah. Hubungan, punya anak, gak jelas ibu bapaknya, itulah yang kemudian dilatih jadi militer. Hari ini sudah banyak di Iran. Prediksi ulama, mereka lah yang disebut dengan Yahudi Isfahan. Ini prediksi ulama ya. Nanti 70.000 itulah yang kemudian afiliasinya bagaimana? Ini pendapat ulama ya. Kalau yang pertama, Jazirah Arab itu afiliasinya dengan Amerika, Yahudi Amerika. Kalau yang kedua, afiliasinya dengan komunis, Iran dan komunis, negara komunis. Nanti juga terkait dengan itu semua. Nah, yang terakhir adalah Mahkamah Kubronya hubungannya dengan Romawi. Siapa pasukannya? Ya'juj Ma'juj. Nah, nanti di sana munculnya Imam Mahdi itu ada di Malhamah kedua. Nah, nanti yang kedua. Pas masuk ke yang ketiga, umat Islam Taifah Mansur dengan Imam Mahdi itu sudah kerepotan. Akhirnya terpojok di satu tempat di daerah Syria, di satu masjid menjelang subuh. Itu jelas sekali di hadis yang cerita. Disitulah kemudian diturunkannya Nabi Isa. Nabi Isa pada waktu itu mau disuruh mengimami, tapi nggak mau. Dia bilang, setiap umat ada nabinya, ada pimpinannya, ada imamnya. Engkau lah pimpinannya, bukan saya. Saya makmum. Maka kemudian Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi. Setelah itu dibuka, harilah Dajjal. Nah, jadi nanti Dajjal itu duel sama Nabi Isa, head to headnya, sementara pasukannya yaitu yang kocar-kacir lari ke pohon-pohon gorkot. Sementara Ya'juj Ma'juj nanti terpojoknya di Bukit Tursina, yang saya baca ya. Di Bukit Tursina itu sudah kerepotan juga umat Islam. Hanya Nabi Isa yang kemudian berdoa kepada Allah. Apa artinya? Usaha manusia itu ada ujungnya. Pada akhirnya adalah diceritakan dalam hadis itu, kemudian pasukan Ya'juj Ma'juj itu
yang jumlahnya miliaran, itu berkelimbangan dengan sendirinya. Mati, kelompok gitu. Itu Allah mengirimkan binatang yang akan membunuh mereka. Setelah itu Allah kirimkan burung untuk mengangkut mereka ke lautan. Setelah itu diturunkan hujan. Setelah itu barulah masuk fase yang jadi masih lama kayaknya ya. Masih lama. Ya itu mungkin puluhan tahun. Jadi saya pikir itu dulu ya yang dapat disampaikan. Ini juga sudah jam 3:10. Mungkin ada yang ditanyakan atau bagaimana, mangga silakan. Sekian aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen kita Ustaz Miftah Amir yang telah menyampaikan kajiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kini tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta yang ingin bertanya baik online atau offline harus dipersilakan menyebutkan identitas berupa nama, jurusan sama semester berapa, dan yang kedua, pertanyaan tersebut harus bersifat padat, jelas, dan singkat. Oke, tentunya mari kita mulai diskusi kali ini. Bagi yang offline silahkan menjapri ke nomor WhatsApp saya 0819. Kalau saja yang online silahkan yang online menjapri ke saya, dan yang offline silahkan angkat tangannya. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Prodi PKS 1. Ingin bertanya, Pak, bagaimana tanggapan kita terhadap orang yang tidak percaya akhir zaman atau pada hari akhir? Jadi pertanyaannya bagaimana Kita tanggapan kita terhadap orang yang tidak percaya terhadap akhir zaman? Silakan Bapak dijawab. ya, bagi orang Islam atau orang yang mengaku dia ajaran Islam, dia wajib mengimani seluruh rukun iman yang ada, termasuk di dalamnya adalah mengimani hari akhir, hari kiamat. Jadi tadi sudah dibacakan tadi ya, bahwa bagi mereka adab yang lebih, karena memang tidak mengimani salah satu rukun iman berarti tidak beriman, kira-kira gitu. Bahkan di dalam ayat tentang zakat itu diceritakan orang yang tidak zakat itu, padahal dia sholat, dia mengimani Allah dan sebagainya, fa ikhwanukum fiddin. Maka orang yang bayar zakat itu, dia sholat, maka dia saudara kita. Tapi kalau dia tidak mau bayar zakat atau tidak mengimani, kudu zakat lah, saya penting mah sholat, maka dia bukan saudara kita. Jadi begitu ya. Berarti bukan saudara kita seiman, artinya begitu. Tapi juga jangan kemudian perlakukan mungkin tidak juga. Jadi secara tulisan mungkin saja dia Islam di KTP-nya, tetapi secara keyakinan sesungguhnya dia bukan Islam. Jadi sederhana saja. Kayak saya, Pak, saya mah ada waktu Ramadan tersahur. Ya mangga. Juga mau santai cina abdi tersahur teh. Ya kan berarti Anda bukan Islam, ribut gitu. Ya kan? Beres kan? Iya. Jadi tidak perlu ribut, berarti dia bukan Islam gitu. Secara KTP mungkin Islam, tapi hakikatnya dia bukan Islam. Sudah begitu saja, selesai gitu. Jadi, tapi bagi kita harus mendakwahkan bahwa kalau dia orang beriman dan Islam, dia harus meyakini semua rukun iman dan melaksanakan semua rukun Islam. Bagi bagaimana sikapnya kita, kalau memang dia masih beriman, diajak supaya mau mengimani itu. Kalau tidak, ya menurut wayah nawe bukan termasuk dalam kategori Islam. Kira begitu jawabannya. Alhamdulillah, gimana Abdurrahman? Jawabannya jelas, singkat, padat. Alhamdulillah. Oke, bagi peserta hadirin, adakah yang ingin bertanya lagi? Kalau yang online belum ada yang menjawab saya, nomornya gitu. Silahkan, ada yang teteh-teteh atau akang yang mau bertanya? Oh boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas saya mau bertanya, saya dari organisasi semester 1 reguler. Saya mau bertanyakan ciri-ciri kemunculan Imam Mahdi seperti apa dan apakah Imam Mahdi itu sifat-sifat? Jadi pertanyaannya adalah ciri-ciri kedatangan Imam Mahdi
dan seperti itu tentunya. Mangga Bapak jawab. Ya, yang jelas Imam Mahdi itu satu orang Muslim yang soleh. Satu itu ya. Dia tidak populer. Sekarang kan nyari populer ya. Imam Mahdi itu tidak dikenal. Tapi nanti cirinya di akhir itu dia banyak memperlihatkan kepemimpinan dan kemajuan untuk Islam. Ketika nanti mau diangkat jadi pimpinan dia nggak mau. Allah alam siapa orangnya. Yang jelas nanti diangkatnya itu adanya di depan Ka'bah. Jadi di Mekah kan di Ka'bah. Jadi nanti di baiat untuk jadi mimpinnya itu dianya nggak mau sebetulnya, tapi dipaksa oleh kaum muslimin pada saat itu di depan Ka'bah untuk jadi pemimpinnya atau imamnya para kaum muslimin. Tadi kapan? Belum. Pokoknya mah bertengkarnya putra mahkota juga belum kan gitu ya. Mungkin dalam situasi begitulah yang kemudian nanti, nah itu ya. Allah alam siapanya di mananya. Ciri-cirinya mungkin ada spesifik, tapi saya tidak terlalu hafal dengan spesifik itu. Hanya yang saya pahami gitu, dia kaum muslimin biasa, orang soleh, kesolehannya melebihi kita jelas gitu. Kemudian orangnya tidak populer, tidak tawadu dan lain sebagainya. Bahkan nanti diceritakan di hadis itu ketika mau diangkat jadi pimpinan, karena terlihat dia mampu dan banyak melakukan teruji lah dari kepemimpinannya, dia nggak mau. Tapi kemudian dipaksa dan dibayatlah di depan sampai di depan Ka'bah nanti dia maunya itu karena dipaksa oleh Thaifah dan Mansur. Sementara yang saya jawab gitu, pasti tidak puas karena saya tidak terlalu spesifik. Karena tadi saya tidak terlalu detail mempelajari ini karena tadi karena kita pengennya yang enak saja gitu ya. Oke, sudah ada 2 pertanyaan yang sudah terjawab. Apakah ada lagi? Apa ditutup saja? Bagaimana? Kesepakatan peserta? Oh, silakan berbicara dengan suara yang jelas. Kenapa saya tidak dari prodi ekonomi yang satu? Karena cara mengatasi ketakutan kita akan adanya krisis. Ya. Jadi pertanyaan bagaimana cara mengatasi kita apabila takut dengan hari akhir, Bapak? Enggak dijawab. Jawabannya nggak usah takut. Ya artinya begini, kenyataannya kita sedang berada di masa akhir sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang penting adalah hari ini kita menjadi baik dan berbuat baik, melakukan amal. Kematian pasti semua juga bakal mati. Matinya seperti apa? Terserah Allah saja. Yang penting mah masuk surga, gitulah. Ya kan? Yang terpenting masuk surga. Ketika ada cobaan dengan kehidupan sekarang misalkan nih, bagi kayak saya kepala keluarga ketika terjadi pandemi itu luar biasa. Cobaannya luar biasa. Harus survive seperti apa? Yaitu bagian dari ujian yang mudah-mudahan dengan ujian itu menjadi ibadah buat kita dan penghapus kesalahan-kesalahan kita. Nah, kalau sudah memahami begitu, itu ya, bahwa yang penting kita mah berbuat sajalah, yang penting kita beramal sajalah, kemudian pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah, insya Allah semuanya akan selesai. Di awal-awal pandemi juga sebulanan saya stres memang, sama lah gitu manusiawi. Tapi dipikir-pikir yang nurunin ya ini semua kehendak Allah, biarin saja bagaimana Allah menyelesaikan permasalahan ini. Dan ternyata alhamdulillah yang saya alami gitu ya, ketika mempasrahkan hidup kepada Allah, paling tidak untuk urusan kehidupan sendiri tidak ada masalah. Kalau orang lain yang tidak dengan mendekatkan diri kepada Allah dan agama, kadang-kadang untuk makan saja susah. Tapi nggak tahu, kalau dengan mendekatkan kepada Allah, maka kadang-kadang ada saja jalannya.
Nah, itu memang yang dibutuhkan kaum muslimin. Seperti halnya tadi di Malhamah Kubro terakhir, itu kan ujungnya pasukan Islam itu begitu. Melawan 1 miliar orang, pasukannya gimana? Terserah pasahkan kepada Allah. Allah lah yang kemudian mengeksekusi kebingungan kita. Jadi kuncinya cuma itu, untuk menghilangkan ketakutan dan lain sebagainya, pasrahkan saja kehidupan kepada Allah. Kemudian jangan terlalu rumit berpikir dengan apa yang terjadi. Rasul pernah mengatakan, di zaman itu kalau kamu bisa, orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang lari. Artinya apa? Lebih baik banyak berdiam diri dan jangan melakukan aktivitas yang berlebihan di luar batas-batas kemampuan. Gitu ya, lakukan yang bisa, beramal semampunya, pasrahkan sepenuhnya kepada Allah, dan kehidupan ini semuanya diatur oleh Allah. Yang penting mah hidup bahagia, meninggal masuk surga, gitu ya. Bahagia itu kan bukan dengan harta, tapi memang suasana hati kita bahagia. Banyak harta juga belum tentu bahagia. Dengan ternyata kebahagiaan itu hanya dengan mempasrahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau usaha saja, urusan hasilnya ya urusan Allah nanti. Kira-kira begitu. Kalau sudah begitu mah hidup tenang. Insya Allah hidupnya tenang. Itu udah cuma itu di Islam mah ajarannya begitu. Kuncinya hanya mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan ya dengan sholat, tahajud dan sebagainya. Alhamdulillah sudah terpenuhi semua sesi tanya jawab dan sudah dijawab, dan alhamdulillah ilmu kita terus menambah dan terus merasa kekurangan akan ilmu. Dan sebelum saya menutup, saya akan menyimpulkan beberapa dari materi. Intinya kita harus mengimani hari akhir zaman, dan kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat, kan akan terjadi secara tiba-tiba ketika. Nah, di sini ada masa periode kiamat, ada 5 kurun, yaitu pertama nubuwah ketika Nabi Adam sampai Rasul wafat. Yang periode yang kedua sistem khilafah, pemerintahan mengikuti pola Nabi. Dan periode ketiga dinasti kerajaan Zolim berakhir pada tahun 1924. Dan periode keempat dinasti kerajaan yang lebih dari yang tadi Zolim, Mulkan Jabarian, dan kita berada di sini. Naudzubillah dari. Terus yang terakhir muncul zaman seperti Khulafaur Rasyidin, dan kita tidak tahu kapan terjadinya. Dan yang terakhir, fitnah itu banyak artinya di dalam Al-Quran, seperti pertama pemurtadan, kedua perang saudara, ketiga perbuatan yang kejam, dan 4 kekecewaan. Alhamdulillah kajian Kasman, kajian Islam masa kini telah selesai, dan saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di kajian selanjutnya, dan selebihnya kita kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penyampaian materi dan sesi tanya jawab alhamdulillah sudah selesai. Lanjut pada acara selanjutnya, yaitu doa bersama yang insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Amir. Padanya saya persilakan. Baik, sambil nunggu asal ya. Baik, rekan sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan, kemudian juga untuk dijauhkannya kita dari fitnah akhir zaman ini. Kita awali dengan istighfar dan dzikir, kemudian kita berdoa. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana
ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا نبوك من عهدك علينا وأبو بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ya Allah ya Rabbana. Sungguhnya Engkau adalah Tuhan kami yang tiada ilah kecuali Engkau. Engkau telah menciptakan kami sedangkan kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kami berada di atas janji-Mu dan berusaha menunaikan janji-Mu. Kami akan melaksanakannya sekuat tenaga. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan jelek kami. Rabbana la tu'akhidna bidunubina. Ya Allah, jangan hukum kami atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Allahumma taqabbal taubatana waghsil hawabatana wahdid da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wasaddid alsinatana waslul maqaida sudurana. Ya Allah, terimalah pertobatan kami, bersihkanlah dan hapuskanlah dosa-dosa kami, teguhkanlah hujjah kami dan tenangkanlah hati-hati kami, tepatkanlah lisan kami dan jauhkanlah penyakit-penyakit hati yang masuk merasuki dada kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawulu afiyatik wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari musnahnya nikmat-Mu, berubahnya kesehatan darimu, cepatnya siksa darimu, dan semua murka darimu ya Rabbana. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Allahumma inna na'udzubika min fitnatin nar wa min azabin nar wa na'udzubika min fitnatil qabr wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil ghina wa na'udzubika min fitnatil faqr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ammir wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wajma' kalimatal muslimin ala haqqi ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hadza idza syi'ta sahla. Ya Allah, kami sadar bahwa tidak ada urusan yang mudah kecuali Engkau yang menjadikan urusan itu mudah, dan tidak ada yang urusan itu sulit kecuali Engkau menjadikan urusan itu mudah. Mudahkanlah segala urusan kami, mampukanlah kami untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan datang dalam hidup kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah doa bersama telah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Saya sebagai pembawa acara undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.